Salam, ya selamat pagi semua. Tuhan berkati kita dimanapun berada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun yang terus bersama dalam renungan ini. Kiranya melalui renungan yang kita lakukan, yang kita renungkan setiap hari, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini anak-anak Tuhan yang luar biasa dimanapun, ya kita akan baca Alkitab kita di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7 ya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini ya, dari Alkitab kita lihat tema di atas dia atau tajuk dia, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-7 saya baca, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Wah, renungan hari ini kita baca dari Yohanes 4 ini. Ya, ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dan waktu itu Yesus kehausan, ya. Lalu dia duduk di pinggir sumur, dan perempuan Samaria ini datang ke sumur itu ya. Jadi di dalam perjumpaan ini kita melihat Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Beri aku minum. Dan tidak sampai di situ saja percakapan Yesus ini dengan perempuan Samaria. Yesus bercerita, Yesus bercakap, Yesus menyentuh hal-hal kerohanian perempuan Samaria ini yang kita tahu banyak suaminya, dan sehingga kita melihat perempuan Samaria ini menjadi berkat di mana-mana. Karena melalui percakapan dengan Yesus, melalui pengenalan dia akan Yesus, perempuan Samaria ini dibebaskan, dipulihkan hidupnya, hidup yang tidak ada harapan, dia pun datang tengah hari, banyak tafsiran kalau kita baca, dia datang tengah hari ke sumur karena waktu itu tidak ada orang, dia malu karena kehidupan dia. Ada yang menarik yang kita pelajari di sini, anak-anak Tuhan. Kita melihat Yesus bercerita, mulai mendekati perempuan Samaria ini dengan bercerita di konteks masa itu, dalam keadaan waktu itu perempuan Samaria ini mengambil air di sumur dan Yesus meminta air. Kita melihat cara Yesus mendekati, bagaimana memulakan percakapannya sebelum masuk ke dalam menyentuh hal kerohanian perempuan ini. Apa yang kita pelajari anak-anak Tuhan tentang pembacaan kita, renungan kita pada pagi ini adalah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita bercampur, bergaul, berbaur, apalagi kita berkawan dengan siapapun. Sebab kita ini anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, supaya boleh menyaksikan berkat yang sudah kita terima Yesus itu, kita boleh ceritakan kepada orang lain. Tidak kurang kesaksian anak-anak Tuhan bagaimana dia mengenal Tuhan melalui pergaulan, berkawan dengan anak-anak Tuhan yang lain sebelumnya, dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka, dan mereka menerima Yesus, mereka sangat gembira. Tapi apa yang kita lihat ini melalui bergaul dengan satu dengan yang lain, melibatkan diri satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan maukan buat kita, anak-anak Tuhan. Jangan ada diri yang mengurung diri, tidak mau berkawan dengan yang lain, dengan siapapun.
Ya. Kalau kita melihat Yesus, dia bawa perempuan Samaria ini bercerita dan dia sentuh tentang keadaan kerohanian perempuan ini, dan dia sehingga perempuan ini mengenal Yesus. Wah, ini luar biasa. Inilah tanggung jawab kita. Inilah yang Tuhan mau inginkan dalam setiap anak-anak Tuhan. Mari kita berbaur, ceritakan, ya. Iman yang berharga itu, iman yang Tuhan inginkan, yang sangat berharga adalah iman yang boleh kita share dengan orang lain. Oleh itu anak-anak Tuhan yang luar biasa, dimanapun berada, sekali lagi renungan kita pada hari ini, mari kita bergaul dengan siapapun. Dan mulai cari titik-titik percakapan. Ya. Mungkin kita boleh bercerita, menyentuh tentang kerohanian dan mulai kita bersaksi. Ya. Tetap dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, ya. Mari. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah mari kita bergaul dengan siapapun. Sebab tanpa bergaul dengan orang lain, bagaimana kita masuk? Bagaimana kita boleh bercerita dengan orang, boleh bersaksi, bagaimana kita boleh diterima? Kalau Paulus berkata, ya, aku melatih diriku supaya aku tidak tertolak. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus ya, pasal 9, bagaimana ya Paulus ya menjadi ya penginjil, menceritakan ya Yesus kepada orang lain. Ya, aku menjadi seperti mereka, dia katakan. Ya, jadi luar biasa. Mari pagi ini, hari ini, renungan hari ini, kembali kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ya menerima kasih karunia, mendapat keselamatan, ya sudah mendapat pengampunan dosa, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah layak di hadapan Tuhan. Kita juga mari kita bergaul, berbaur, bercampur dengan orang lain, berkawan dimanapun. Ya, apapun pekerjaan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan sebagai ya utusan-utusan Tuhan untuk menceritakan kabar baik. Amin. Puji Tuhan. Mari ya sharingkan, mari ya bagikan iman kita kepada orang lain dengan cara bergaul, ya dengan ya pasti Tuhan bagi hikmat lah bagaimana kita cerita nanti, ya kan. Mungkin kawan kita waktu bercerita ada masalah dan di situ kita boleh masuk, ya. Bagaimana kawan-kawan kita yang lain boleh bercerita dengan kita, dia berani bercerita keadaan dia kalau ya kita pun tidak berteman dengan dia, ya. Jadi oleh itu mari ya kita melibatkan diri satu dengan yang lain, bergaul, ya berbaur, bercampur, berkawan, ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah renungan kita pada pagi ini menguatkan kita. Ya, biarlah kita terus berkawan dengan siapapun, terus menjadi berkat siapapun. Mari supaya ya kita jangan merasa ya eksklusif. Ya kita ini ya sendiri dan berkawan dengan orang-orang percaya saja. Ya jangan, ya. Mari kita terus ya berkawan dengan siapapun dan cari titik di mana kita boleh menceritakan ya tentang hal-hal kerohanian, tentang Yesus. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat beraktivitas apapun aktiviti kita hari ini. Ya Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Amin. Amin.